misalkan seseorang itu mendalami ajaran agama, tetapi belum tentu ia itu paham sama yang namanya dunia spiritual. Yang pertama, ada sarana upakara yang kurang lengkap. Yang kedua itu beliau atau kekuatan di sana itu mengapresiasi apa yang kaget, berarti memang pura-pura kerasukan. Oh, berarti bukan menjadi dirinya sendiri, menjadi apa yang ada di dalamnya itu kan keluar sifat-sifatnya gitu. Halo, selamat jam segini, bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini di video saya saat ini saya juga kedatangan tamu, yaitu beliau adalah seorang mahasiswa di dua universitas. Yang pertama di Universitas Bumi Gora dan sekarang lagi menjalani di IAHN. Mari kita berbincang-bincang lebih dekat. Kita mulai dengan perkenalan dulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama Tiang Igede Bagos Artane. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Bli Dewa Jericho, Tiang merupakan mahasiswa di dua kampus, tapi sekarang tinggal ngelanjutin di IAHN Gede Puja Mataram. Ya, semoga tahun ini atau tahun depan lah kita bisa wisuda lagi sekali, biar bisa benar-benar nyari lanjut atau dunia pekerjaan. Makasih. Oke, oh berarti di Bumi Gora udah lulus ya, sudah Eskom. Udah Eskom. Oke, pertanyaan pertama ya berbincang-bincang tentang spiritual lah, bincang-bincang santai aja, nggak usah terlalu tegang. Pertama, gimana pemahaman Gede sendiri tentang spiritual itu seperti apa gitu? Kalau ditanya tentang pemahaman tentang spiritual atau yang berkaitan sama spiritual sih, kebetulan saya sendiri memang masih kurang paham apa itu spiritual, tapi yang bisa saya tangkap dari ya cerita-cerita atau informasi-informasi dari dosen ataupun teman-teman saya sih, spiritual itu lebih tinggi tingkatannya daripada orang yang beragama. Jadi misalkan seseorang itu mendalami ajaran agama, tetapi belum tentu ia itu paham sama yang namanya dunia spiritual ataupun dunia gaib. Jadi gimana ya? Seperti halnya seorang dosen agama atau dosen di kampus agama, misalkan di IAHN Gede Puja Mataram, ia terus mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan tentang keagamaan seperti upakara, dharma gitu, yoga dan lain-lain. Tapi belum tentu yaitu paham sama atau jangankan paham, mengetahui ataupun melihat ataupun ya mengalami hal-hal yang berkaitan dengan spiritual mungkin belum, ataupun ia sudah mengalami, tetapi ia tidak tahu kalau itu kejadian yang berkaitan dengan spiritual. Jadi spiritual menurut saya tingkatannya itu lebih tinggi daripada pemahaman tentang agama. Berarti spiritual dan agama itu dua konsep yang berbeda, tapi tujuannya sebenarnya sama. Ya. Kalau gitu dah, perbedaannya apa spiritual dan agama itu, mungkin bisa dijelasin secara singkat aja dah. Kalau menurut pribadi sih, agama itu ya kayak konsep kita dalam menjalani kehidupan. Sedangkan spiritual itu ya kayak lebih dalam dari konsep itu, ya kita perasaan kita sendiri, perasaan orang lain. Jadi kita tanpa mengetahui atau tanpa berbicara dengan orang itu, kita sudah tahu apa yang ingin dikatakan atau yang dirasakan oleh orang itu. Mantap. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kan kita pernah mengetahui, apalagi kita mengalami spiritual gitu ya, pastinya sedikit tidaknya kita pernah terjun ke dunia mistis atau dunia gaib gitu. Untuk pengalaman Gede sendiri bagaimana? Apakah pernah mengalami kasus-kasus masuk ke dunia gaib atau melihat makhluk mistis gitu, seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelasin atau diceritain pengalamannya. Kalau pengalaman mistis spiritual sih, kalau melihat langsung ataupun kayak langsung melihat ini sosok misalkan kuntilanak, pocong atau apa, itu jujur belum pernah. Tapi kalau sebatas merasakan ataupun hal-hal yang spiritual yang lainnya, misalkan kayak kerasukan ataupun gangguan-gangguan dari luar, mungkin yang paling sering terjadi sih memang tiap tahun atau tiap odalan
ya 2 tahun sekali di Banjar atau di Pura Maksan itu memang ada salah satu keluarga, bibi bahasanya masih keluargaan, dialah yang menjadi perantara antara kekuatan gaib yang ada di sana dengan kami yang menjadi pelaksana dari kegiatan feodalan tersebut. Jadi di setiap hari terakhir atau di proses ngelukar itu, pada saat mencaru wajib dilakukan itu membawa mamas atau tombak 2 sepasang dan menggunakan bantan-bantan caruan serta gong atau bleganjur. Jadi ketika gong dimulai dilakukan di perempatan itu, seseorangnya atau bibi saya ini tetap saja atau selalu menjadi perantaranya dari kekuatan yang ada di sekitar wilayah itu. Alasannya sih pernah ditanyakan, alasannya ada dua alasan diberitahu. Yang pertama, ada sarana upakara yang kurang lengkap. Yang kedua itu beliau atau kekuatan di sana itu mengapresiasi apa yang telah kita lakukan di sana. Jadi tidak selamanya yang ngerasukin atau masuk ke tubuh orang yang sebagai perantara itu halnya berkaitan dengan negatif. Bisa saja ia mengapresiasi atau berterima kasih atas apa yang telah dilakukan selama proses kegiatan itu ataupun sebelum proses kegiatan itu berlangsung. Itu yang paling sering terjadi di lingkungan sekitar saya, yang ya bisa dikatakan 2 tahun sekali baru terjadi. Dan kalau yang emang dari awalnya di luar lingkungan itu, memang saya sendiri pernah merasakan waktu masih duduk di kelas 10 SMA. Kebetulan saya dulu ikut Paskibra di SMKN 3 Mataram. Di situ pernah ada kejadian salah satu teman atau anggota Paskibra saya itu tiba-tiba pingsan di musola, kalau tidak salah ya musola, dan salah satu teman yang masih ada di sana itu berusaha memanggil kakak senior kami Paskibraka di sana. Nah, ketika teman saya itu lewat, tiba-tiba saja entah dari mana datangnya angin itu, bukan angin yang kayak sepoi-sepoi biasa dinginnya, tapi benar-benar angin yang dingin, kayak bikin angin malam tapi benar-benar lebih dingin daripada angin malam itu. Ya positive thinking aja, mungkin dia waktu larinya itu emang lagi bawa es atau apa, jadi emang dingin ya, kerasa dinginnya. Tapi setelah itu terjadi, udah dipanggil kakak senior, ujung-ujungnya yang pingsan tadi itu kerasukan lagi. Karena sebelumnya memang sebelum pingsan itu ia pernah kerasukan dulu, baru dibawa ke musola dan akhirnya kerasukan kembali. Itu yang ya kalau pengalaman ngelihat atau teman-teman di di luar pribadi itu saya belum pernah sama sekali yang namanya ngerasain melihat secara langsung ataupun kerasukan. Jadi hanya memperhatikan dan mengamati kejadian-kejadian tersebut. Oke. Terus masalah ini dari tadi kan masalah kelinggihan atau kerasukan gitu kan, ada beberapa pernah saya ngelihat di TV, di media maupun secara langsung pada kegiatan-kegiatan tertentu ada orang namanya kerasukan, kelinggihan. Misalnya kalau kita cara mengatasi gitu agar bisa keluar, kira-kira menurut jadi gimana? Atau perbedaan istilahnya benar-benar dia kemasukan atau hanya sekedar main-main, bisa nggak dibuktikan gitu? Dibuktikan dengan apa? Oh dia beneran ternyata kerasukan atau kelinggihan. Oh dia hanya main-main gitu. Ya, coba bisa dijelasin sedikit. Kalau dari pengalaman sih yang tadi sudah saya ceritakan itu, saya yang menjadi perantara ini, kalau memang ia benar-benar kerasukan atau kelinggihan itu, ia pastinya yang pertama berlaku yang memang bukan dirinya sendiri. Misalkan awalnya ia tidak bisa menari, tapi setelah kemasukan atau kelinggihan itu dia langsung tiba-tiba bisa menari. Bahkan apapun yang tidak bisa ia lakukan itu ia lakukan. Terus meminta sesuatu yang memang tidak pernah ia minta. Seperti yang pernah kejadian yang sebelum-sebelumnya itu, ia tidak minum minuman keras, tidak meminta ataupun makan yang memang bukan makanan orang itu. Dia minta seperti minta tuak, berem, dan bahkan waktu mencaru itu
ia sama sekali tidak berpikir bahwa caruan itu jijik, malahan ia menggigit kepala atau leher bebek atau ayam hitam, dimulai langsung dengan menari. Nah, dari situ memang saya percaya kalau emang dia beneran kemasukan atau kelindian, bukan hanya pura-pura. Dan juga pada saat caranya dia mengembalikan kekuatan kembali ke alam itu, dia pemangku atau pinandita yang puja di sana itu meminta Tirta Amarta sama dupa untuk digunakan sebagai aroma ataupun sarana untuk memperbaiki hubungan ataupun berterima kasih kepada kekuatan tersebut dan mengembalikannya lagi kepada alam. Jadi kalau cara membedakannya ya coba pakai api ataupun dupa lah, tusuk tangan, telapak tangan atau telapak kaki. Kalau emang tidak kepanasan ya betul, berarti kalau emang dia ada ya segera ataupun kaget berarti memang pura-pura kerasukan. Oh, berarti bukan menjadi dirinya sendiri, menjadi apa yang ada di dalamnya itu kan keluar sifatnya gitu ya. Terus waktu itu kan tujuannya berarti untuk apa ya, tujuan kegiatan di perempatan gitu? Tujuan utamanya gitu sampai menjadi mediasi, jadi suatu media gitu kan untuk memberikan apa gitu. Sepemahaman tiang sih kalau untuk kegiatan mecaru itu ya sama halnya kayak kita membuat atau menyeimbangkan keadaan di alam sekitar. Jadi kan kita tahu sendiri ada yang namanya Trihita Karana, hubungan ke atas atau ke Tuhan Yang Maha Esa, hubungan ke horizontal itu atau ke sesama manusia, dan hubungan ke bawah atau ke tumbuhan, binatang ataupun butekala ataupun hal-hal yang memang tidak bisa kita lihat, yang memang statusnya itu masih di bawah kita, seperti ya kekuatan-kekuatan alam itu. Maka kita harus jaga keseimbangannya agar tidak merusak kita tidak merusak mereka, maka mereka tidak merusak kita juga. Ya, kita hidup berdampingan, makanya saling menghormati, saling menghargai, sopan dan santun, beretika lah intinya. Terus pertanyaan berikutnya ini yang biasa mungkin orang jadiin pertanyaan juga kan, kalau misalnya gede keluar malam gitu ke tempat-tempat angker, mungkin mencari sesuatu kayak mencari tirta itu kan harus malam gitu kan, tengah malam tirta penembak, terus menyusul tirta di tempat-tempat kayak mata air atau ke pura-pura gitu, pasti sedikit tidaknya punya rasa takut atau merinding atau gimana lah, karena statusnya kan udah berbeda, karena malam kan energi atau vibrasinya udah berbeda juga. Menurut kita bagaimana cara menghindari atau menyeimbangkan rasa takut itu agar berani gitu? Gimana cara menghilangkan atau cara mengalahkan rasa takut dari dalam itu seharus gitu? Oke. Kalau rasa takut sih untuk manusia wajar, tapi wajar. Gimana ya? Emang misalkan dari rumah ke area tempat ngambil tirta atau apapun itu memang ada rasa takut, tapi kalau saya pribadi setelah memasuki area yang dimaksudkan mungkin agak berkurang rasa takutnya, karena ini loh kita udah sampai di lokasi itu. Jadi tidak perlu lagi takutnya itu ditahan dulu, takutnya biar selesai dulu prosesnya baru kita balik ke diri kita sendiri. Jadi kalau caranya imbanginnya ya tetap ingat apa tujuan utama kita ke tempat itu, jangan mikir aneh-aneh, jangan kosongin pikiran. Apalagi kalau ngajak teman terus temannya emang suka bercanda-canda, ndak usahlah dulu bercanda-canda di perjalanan atau di lokasi itu, biar ndak mereka tertarik sama kita yang emang takut, terus mereka muncul malah kita ndak jadi atau lupa sama tujuan utama kita ke sana. Oke, terima kasih, kayaknya sudah sangat bermanfaat pengalaman dan pembelajaran hari ini. Mungkin ada pesan saran yang ingin disampaikan Gede untuk para penonton? Saran tentang spiritual, harus ini atau gimana gitu? Ya mungkin simpel aja sih, tetap jaga hubungan yang harmonis ke sesama maupun ke Tuhan dan ke butekala atau hal-hal gaib lainnya, itu aja sih. Oke, terima kasih. Sampai di sini, kita next besok video selanjutnya. Salam, semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi.